tentang iman kepada malaikat. Namun anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan ini lebih dalam tentang terkait dengan iman kepada malaikat, sebaiknya kita buka dulu kegiatan ini dengan pembukaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian pagi ini senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan di antara kalian nanti saya doakan ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi bupati, ada yang menjadi lurah, dan ada menjadi orang-orang penting di negara kita tercinta. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Sebelum kegiatan kita masuk pada kegiatan ini, saya mohon dengan sangat untuk ketua kelas memimpin doa bersama membaca surat Al-Fatihah. Silakan ketua kelas. Dibaca dengan keras dan bersama-sama. Mari teman-teman, sebelum pada video ini, adalah kita membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, silakan kembali. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doa bersama dengan membaca surat Al-Fatihah. Apa sih surat Al-Fatihah itu? Surat Al-Fatihah adalah inti daripada Al-Quran. Di dalamnya terkandung banyak sekali doa yang harus kita hafalkan karena itu syarat sahnya dalam kegiatan ibadah. Baik, selanjutnya untuk menumbuhkan cinta tanah air, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin wakil ketua kelas di kelas 10 TKI. Silakan wakil. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku. Terima kasih wakil ketua kelas sudah memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya yang mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya itu bisa menumbuhkan semangat cinta tanah air kalian. Ingat bahwa cinta tanah air itu diajarkan oleh para ulama. Salah satunya yang mengajarkan cinta tanah air adalah Kiai Haji Hasim. Kiai Haji Hasim Asari. seperti apa beliau menyampaikan bahwa cinta tanah air yaitu hubbul waton minal iman. Oleh sebab itu, maka ketika kalian itu dilatih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya supaya kalian itu cinta terhadap tanah air kalian. Baik, kali ini saya akan melihat daftar hadir, siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk pada pagi hari ini. Yang pertama, Dwiki ada? Endiar ada? Indra Rahman
Andreas. Enggak. Ada Andreas? Pak. Udah masuk. Kemana ini Andreas? Sakit? Abdul Rauf. Mana? Fadli? Wahyudi? Udah masuk. Kemana anak ini? Izin pergi. Baik, perhatikan di depan. Ini Bapak sudah membuat slide PowerPoint untuk mempermudah pembelajaran kita di pagi hari ini. Materi kita adalah tentang iman kepada malaikat. Nah, kita lihat iman kepada malaikat. Ini ada di kelas 10 di semester 1. Apa sih pengertian iman itu? Pengertian iman adalah secara bahasa yaitu percaya atau yakin. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah yaitu membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan. Ya, itu adalah pengertian daripada iman. Selanjutnya dasar daripada iman itu adalah yang pertama, dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 136. Ini surat An-Nisa ayat 136. Nanti Bapak baca terlebih dahulu supaya kalian bisa menirukan apa yang telah saya baca ini, bisa ditiru dengan tajwidnya, dengan makhrajnya, dengan panjang pendeknya, supaya bisa menjadi jelas apa di dalam yang terkandung pada surat An-Nisa itu. Perhatikan baik-baik. Nanti setelah Bapak baca, kalian juga nanti akan saya tunjuk untuk membacanya, menirukan seperti apa yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab alladzi nazzala 'ala rasuli wal kitab alladzi anzala min qablu wa yakfuru billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad shalla dhalalan ba'ida. Jadi ketika membaca Al-Quran itu harus ada intonasinya, harus ada tajwidnya yang baik supaya yang mendengarkan itu juga merasa nyaman, juga merasa tenang, merasa bahwa itu adalah betul-betul firman Allah. Maka harus dibaca dengan tartil, ya. Jadi kalian nanti akan saya ajari secara intens terkait dengan membaca Al-Quran, ya. Nah, membaca Al-Quran ini menjadi hal yang paling penting bagi kita karena kita adalah orang Islam atau Muslim. Ini dalil yang pertama. Kemudian selanjutnya yaitu ini artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya, para rasul dan hari akhir, sungguh dia telah tersesat sangat jauh. Maka siapapun yang ingkar terhadap hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi, maka dia sebenarnya adalah orang-orang yang tersesat sangat jauh. Maka dalam alegorinya, kalau kita tersesat di perjalanan, maka kita harus kembali. Paling tidak kita harus bertanya kepada orang yang tahu. Contoh, kalian mau ke Surabaya, ternyata jalannya salah, kamu tersesat, maka kamu harus berhenti dan bertanya kepada orang yang tahu. Pak, jalan ke Surabaya itu mana? Oh, harusnya ke sana Pak. Jadi kan terlalu jauh, tersesat. Kembali Pak. Nah, itulah ilustrasinya ketika kita tidak mengimani apa yang sudah diperintahkan Allah. Selanjutnya, tanda-tanda orang beriman. Yang pertama, ketika dibacakan Al-Quran tadi,
Tadi Bapak sudah membacakan Al-Quran dan hatimu kok tergetar, hatimu ada getaran-getaran meskipun sedikit, maka itu tanda bahwa dalam hati kalian itu adalah iman, ada Allah dalam hati kalian. Harusnya kalau sudah dibacakan Al-Quran dan hatimu itu tergetar atau seret atau terasa sesuatu yang berbeda, maka itulah iman yang ada dalam dirinya. Ya. Yang kedua, bertawakal setelah bekerja keras. Jadi setelah berusaha semaksimal mungkin, kemudian berdoa. Ya Allah, saya sudah bekerja keras, saya sudah berusaha. Sekarang semua hasilnya saya serahkan kepada Allah. Saya lulus atau tidak, saya berhasil atau tidak, saya diterima atau tidak, itu semua takdirnya Allah. Yang ketiga, menegakkan dan menjalankan sholat di sekolah kita dan dimanapun sekolah-sekolah yang lain pasti menerapkan kewajiban sholat berjamaah di musolanya masing-masing. Nah, berikutnya, menghindari perkataan yang tidak berguna. Ini jelas ya. Kemudian berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah itu tidak harus perang. Berjihad di jalan Allah itu kalau untuk kalian, satu, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kamu berangkat dari rumah menuju sekolah, itu sudah dihitung berjihad. Ya, sudah dihitung berjihad. Lanjutnya, nah ini problem praktik keimanan. Biasanya kalian itu sering membenci, saling bermusuhan. Biasanya juga ada munafiknya dalam diri kalian. Ya, orang kafir yang memerangi, setan yang selalu berusaha menyesatkan, nafsu yang selalu menentang. Dikongkon apik susah banget, itu nafsu kamu yang jelek. Dikongkon sholat kok bandel, berarti nafsu kamu yang jelek. Selanjutnya, hikmah dan manfaat iman. Salah satunya adalah mendapatkan petunjuk, ya. Kemudian mendapatkan keberkahan, mendapat kemenangan, dan mendatangkan keberuntungan. Itulah yang dimaksud dengan iman. Nah, setelah saya sampaikan mulai dari awal sampai dengan akhir, tujuannya apa sih Pak? Belajar iman kepada malaikat, tujuannya hanya satu, bahwa kalian itu setiap hal yang kita kerjakan, baik kita sadari atau tidak, kita rencanakan atau tidak, semua dicatat oleh para malaikat. Maka sekarang tugas kalian nanti menulis dan mencatat satu saja di antara kalian, siapa malaikat yang bertugas menjaga surga dan namanya siapa, tulis di buku kalian, nanti akan Bapak cek setelah kegiatan ini berakhir. I was there when I needed someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine, and I know what you're feeling. I'ma take you for a ride, let me take it off your mind, cause you know it's a season. And I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move when I get so tired of making me take a night, thinking it's all that I'll do cause of you. I let you show, don't let you in on my life. I tell you the things that you need to know. I know you like that, I know you need that. The way you're moving your body, don't need your feedback. I know it makes sense, don't know I play pretend. I guess that seasons change. I was there when I needed someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine, and I know what you're feeling. I'ma take you for a ride, let me take it off your mind, cause you know it's a season. And I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move when I get so tired of making me take a night, thinking it's all that I'll do cause of you.
I let you show, don't let you in on my life. I tell you the things that you need to know. I know you like that, I know you need that. The way you're moving your body, don't need your feedback. I know it makes sense, don't know I play pretend. I guess the seasons change. I was there when I needed someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine, and I know what you're feeling. I'ma take you for a ride, let me take it off your mind, cause you know it's a season. And I move, and I move, and I move when I ride. And I move, and I move, and I move when I ride. And I move, and I move, and I move when I ride. And I move, and I move when yeah. I get so tired of making me take a night, but thinking it's all that I'll do cause of you. I let you show, don't let you in on my life. I tell you the things that you need to know. I know you like that, I know you need that. The way you're moving your body, don't need. Baik, saya kira cukup untuk mengerjakan salah satu malaikat yang kalian tahu dan kalian jelaskan apa tugas daripada malaikat itu. Saya menunjuk beberapa saja di antara kalian, atau ada yang ingin menyampaikan tulisannya bisa berdiri dari tempatnya saja. Ada? Saya Pak. Oh ya. Namanya siapa namanya? Ferdika. Ferdika. Oke, sampaikan Ferdika. Malaikat Raqib dan Atid. Malaikat ini bertugas mencatat semua amal dan perbuatan kita di dunia. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati dan berusaha melakukan hal kebaikan. Ya, malaikat apa itu tadi Mas? Raqib dan Atid Pak. Raqib dan Atid. Tugasnya apa? Mencatat amal kebaikan. Amal kebaikan. Baik, kasih aplaus untuk. Yang kedua, ada lagi yang ingin menyampaikan? Yang sudah menulis? Ada? Saya Pak. Ya. Namanya siapa? Nanda. 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 Namanya Nanda siapa? Nanda. Ya, silakan Nanda. Malaikat penyampai wahyu adalah malaikat Jibril, menyampaikan wahyu pada semua Rasulullah. Coba yang keras ulangi lagi. Malaikat penyampai wahyu adalah malaikat Jibril, Ya. menyampaikan wahyu pada semua Rasulullah. Ya. Bagus sekali. Kasih tepuk tangan untuk berikutnya. Oh ya, silakan. Namanya siapa? Ini kan biasa. Iki Diansa. Silakan. Malaikat Malik, malaikat penjaga neraka yang perangainya gelap dan kasar. Coba diulangi lagi yang keras. Malaikat Malik, malaikat penjaga neraka yang perangainya gelap dan kasar. Ya. Jadi malaikat yang menjaga neraka itu galak dan kasar. Kalau kalian menemui bapak ibu guru yang sifatnya galak dan kasar, bisa jadi penjaga. Terima kasih anak-anak sudah mengerjakan apa yang sudah saya perintahkan tadi, dan sedikit banyak di antara kalian sudah memahami dan tahu bahwa beberapa malaikat yang kita kenal dan tugas-tugasnya apa kalian sudah menyampaikan, dan yang lain juga sudah mendengarkan. Oleh sebab itu, maka refleksi kita di pagi hari ini adalah ingat sekali lagi bahwa dalam setiap aktivitas kita itu ada malaikat dua yang menemani kita. Siapa itu? Malaikat dan malaikat. Sekali lagi yang keras. Malaikat siapa itu? Dan malaikat. Itu adalah malaikat yang senantiasa mencatat semua amal baik dan amal buruk kita. Oleh sebab itu, maka kalian setiap beraktivitas, ketika ada malaikat ini harus diingat-ingat. Ya, ada dua malaikat yang senantiasa menemani dalam kehidupan kita, maka usahakan, niatkan terus dalam hati bahwa kita akan selalu berbuat kebaikan, meskipun nanti di tengah jalan kita tidak mampu melaksanakan kebaikan itu secara nyata.
Paling tidak kita sudah ada niatan dalam diri kita untuk selalu berusaha berbuat kebaikan. Baik, yang paling penting anak-anak, kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ketika kalian di jalan menemukan barang yang bukan milik kalian, ingat bahwa itu bukan barang milik kamu, maka harus dikembalikan kepada yang punya. Kalau kalian berada di ruang kelas dan menemukan dompet yang itu jelas bukan punya kamu, maka harus dikembalikan. Yang ketiga, kalau kalian berada di kantin dan membeli makanan, jujurlah. Kalau kalian itu makan gorengan sebanyak 3, ya bayarlah 3 gorengan. Kalau kamu minum es teh, ya bayarlah es teh kamu. Karena bagian daripada kita iman dengan malaikat, kita melakukan hal-hal yang baik. Bisa ya dari sini ya? Paham ya dari sini ya? Maka terapkan dalam kehidupan kalian, khususnya di sekolah kita. Lakukan yang terbaik, lakukan dengan sungguh-sungguh, pasti nanti akan ada keberkahan dalam hidup. Saya kira itu anak-anak untuk kegiatan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di pagi hari ini bisa menambah ilmu dan pengetahuan kalian. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan saya ucapkan itu kalian yang mendengar bisa memahami. Ya, itu artinya daripada Rabbi shrah li sadri. Terima kasih anak-anak. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Saya tutup kegiatan ini dengan doa salam bersama-sama. Saya akhiri dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Jazakumullah khairan ahsanul jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.